bersekutu bersaksi dan melayani, taat akan perintah Tuhan kita dalam kehidupanmu, satukan langkah menuju cita bagi kemuliaannya. Giatlah terus dalam pekerjaan, bertekun dalam iman, mengasihi Tuhan Allah dan cinta sesama. Jadilah teladan bagi semua, rendah hati dan tulus, berjuang terus, tetap teguh, jayalah gereja Tuhan. Giatlah terus dalam pekerjaan, bertekun dalam iman, mengasihi Tuhan Allah dan cinta sesama. Jadilah teladan bagi semua, rendah hati dan tulus, berjuang terus, tetap teguh, jayalah sola fide. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Tentunya ada sukacita bagi kita sebagai orang yang percaya, karena Tuhan masih boleh menuntun, bahkan pun selalu berkati akan kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Dan kita akan mulaikan akan ibadah di pagi hari ini. Dan ibadah ini akan dipimpin langsung oleh yang terkasih Ibu Pendeta Rimelia Anter Smual STH. Dan biarlah ibadah kita di pagi hari ini selalu mendatangkan berkat yang hanya berasal dari Tuhan sendiri. Walaupun kita dibatasi dengan hal-hal lain, tapi biarlah iman kita tetap kita teguh hanya untuk Tuhan. Kepada Ibu Pendeta, disilakan kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh, menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya, sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Nats pembimbing di dalam ibadah kita di saat ini
terambil dalam kitab Nehemia pasalnya yang kedua ayat 18 yang berkata, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya Tuhan, tolong aku. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus yang adalah sumber keselamatan, kami bersyukur atas setiap karya agung yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai di saat ini kami masih menikmati nafas kehidupan. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Allah untuk boleh berkarya di dalam kehidupan yang kami jalani. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau, yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami sebagai manusia. Dalam menapaki akan kehidupan ini, sadarlah kami bahwa sebagai manusia, kami tidak mampu memaknai kesempatan hidup yang Tuhan Allah berikan di dalam kehidupan kami. Kami gagal dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami yang disebut sebagai pemimpin, tidak jarang kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami yang seharusnya menjadi teladan yang baik, tetapi justru kami memberikan contoh yang tidak baik bagi jemaat ataupun masyarakat yang kami pimpin. Sebagai pemimpin, kami tidak mampu untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, tidak bersikap jujur dan adil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Seringkali kebijakan-kebijakan yang kami ambil tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Kami pun mengakui, ya Tuhan Allah, sebagai anggota jemaat ataupun masyarakat, kami seringkali hanya banyak kali menuntut apa yang menjadi hak kami dan lupa apa yang menjadi tanggung jawab yang seharusnya kami lakukan. Ya Tuhan Allah, ampuni dan kasihanilah kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai suami, istri, anak-anak. Kami pun tidak mampu menjaga jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak mampu untuk hidup saling menghargai, saling menghormati. Kami seringkali bersikap iri hati terhadap keberhasilan orang lain, bersikap angkuh sombong, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dan oleh karena itu, ya Tuhan Allah, dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu membawa akan setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja ataupun tidak sengaja, di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Biarlah kami mau memiliki komitmen iman untuk terus memperbaharui kehidupan kami, menghadirkan perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ya Tuhan Allah, berikanlah pengampunan bagi kami semua sebagai jemaat-Mu yang datang merendahkan diri, memohon ampun atas setiap dosa yang telah kami lakukan. Amin.
karena kasih-Nya padaku. Dengarkanlah berita anugerah Allah yang terambil dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu." Naikkan doa pada Allah. Yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan berita firman Tuhan di saat ini, kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami sebagai jemaat-Mu akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan Allah untuk dapat memahami dan mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan selalu menjadi penuntun bagi kami semua di dalam menapaki akan kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, biarlah hamba dapat berkata-kata hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dan berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita di saat ini terambil dalam kitab kudus Perjanjian Lama, dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-34, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, 2 Tawarik pasalnya yang ke-34, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop, Raja Yosia
pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia merumukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Kita sambut dengan menyanyi bersama, nyanyikan lagi bagiku. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraan-perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyanyi bersama, Aku Percaya.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang pemimpin adalah dambaan bagi semua orang. Ketika seseorang berhasil menjadi pemimpin, maka ia akan dipandang sebagai orang yang sukses dan hebat. Akan tetapi pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena kesuksesan sejati bukan terletak pada keberhasilan seseorang memperoleh gelar sebagai seorang pemimpin, namun bagaimana ia melakukan kepemimpinan dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Yosia adalah salah satu tokoh Alkitab yang memberikan keteladanan mengenai kepemimpinan. Menjadi raja pada usia yang masih sangat muda. Kesuksesan Yosia bukan terletak pada bagaimana ia mendapatkan posisinya sebagai seorang pemimpin, tetapi bagaimana ia melakukan pemerintahannya dan menggunakan kekuasaan. Ia tidak hanya menjadi raja yang memimpin pemerintahan, akan tetapi juga dia memimpin pembaharuan rohani bagi bangsanya. Nah, perlu kita ketahui saudara-saudara, Yosia ini adalah anak dari Raja Amon yang sebelumnya juga menjadi raja bangsa Yehuda. Meski terlahir dari seorang ayah yang jahat, namun Yosia tidak mengikuti jejak ayahnya. Ayahnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi Yosia sebaliknya, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dalam sejarah kerajaan Israel mencatat bahwa Yosia adalah raja yang paling muda. Ia menjadi raja di usia yang ke-8 tahun. Jadi dapat kita bayangkan saudara-saudara, di usia yang masih sangat muda, mungkin orang berpikir, masa Yosia yang masih 8 tahun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin? Sedangkan orang lihat di zaman sekarang ini, umur 8 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak. Dunia mereka masih dunia bermain. Mana mungkin mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan? Tetapi itulah karya Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Mungkin bagi orang mustahil Yosia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan berkehendak, maka semuanya bisa terjadi. Ya, memang pada mulanya Yosia menjalankan tanggung jawab pemerintahan dibantu oleh orang yang lebih tua. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika dia menginjak remaja, dia berani menghadirkan pembaharuan di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Dia berani untuk melakukan perubahan. Nah, bahkan dalam Alkitab tercatat bahwa belum pernah ada raja seperti Raja Yosia yang dengan sepenuh hati menggantungkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Nah, hal ini mau memperlihatkan kepada kita sekalian saudara-saudara, bahwa ternyata umur tidaklah menjadi penghalang untuk kita menjadi seorang pemimpin. Ada sebagian orang yang berpikir, oh kalau masih muda belum bisa jadi pemimpin. Jangan orang pandang enteng. Sekalipun masih muda, belum berpengalaman, tetapi ketika menjalankan tanggung jawab, menghadirkan Tuhan, maka di dalamnya Tuhan yang akan memampukan. Belum tentu yang umur secukup, yang banyak pengalaman, mampu menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Banyak contoh-contoh yang orang lihat di luar sana, ada begitu banyak orang yang kalau melihat dari segi umur, sudah cukup, pengalaman lumayan banyak,
tetapi gagal menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Nah, ini diakibatkan karena hendak menghadirkan Tuhan, cuma mengandalkan kekuatan kemampuan sebagai manusia. Nah, dalam pembacaan di saat ini membuktikan bahwa Yosia tidaklah demikian. Ya, meskipun ia masih muda, namun hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hal inilah yang telah mendorong Yosia untuk melakukan pembaharuan ketika dia berada di umur 16 tahun. Yosia berusaha mematahkan dosa warisan pendahulunya yang telah merasuki rakyat, yaitu penyembahan berhala. Kalau di dalam pasal sebelumnya dikatakan bahwa Raja Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat oleh Manasye ayahnya, beribadah kepada patung-patung itu. Nah, jelas ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Untuk itulah Yosia menyerukan pertobatan dengan jalan membersihkan penyembahan berhala. Segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dibakarnya. Orang-orang yang terlibat di dalamnya pun diberhentikan. Tugu-tugu dan tiang berhala dimusnahkan. Adapun pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia dimulai pada bidang keagamaan dengan memperbaiki bait Allah. Dengan demikian, saudara-saudara, Yosia membawa Yehuda dan Yerusalem bertobat dan kembali menyembah Tuhan dengan kota dan daerah lain yang berada di sekitarnya. Belajar dari bagian firman Tuhan di saat ini, saudara-saudara, makna firman Tuhan yang mau diingatkan kepada kita sekalian, yaitu kita diajak untuk melakukan pembaharuan hidup, sekaligus menjadi Yosia di masa kini yang mau selalu siap menjadi agen pembaharuan bagi sesama. Sebagaimana yang menjadi tema mingguan kita di sepanjang minggu yang berjalan, yaitu spiritualitas membangun bangsa. Membangun bangsa merupakan tanggung jawab dari pemimpin maupun yang dipimpin. Itu berarti kita harus bersama-sama membangun kehidupan bangsa dan negara kita menuju ke arah yang lebih baik. Membangun persatuan dan kesatuan. Apalagi di saat-saat ini kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kiranya situasi ini tidak akan membuat kita tercerai-berai. Karena itu, berhentilah untuk menyebarkan berita hoaks, berita-berita bohong, berita yang tidak benar. Berhentilah untuk saling menghakimi. Berhentilah untuk saling menyalahkan. Ikutilah peraturan pemerintah. Tinggal di rumah. Kalau memang ada sesuatu yang mengharuskan kita harus keluar rumah, berarti orang mesti pakai masker, rajin cuci tangan, menghindari keramaian. Mari kita bangkit dari segala keterpurukan yang ada. Ketika kita berada dalam pergumulan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan." Mengapa kita diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan yang membuat kita menderita, saudara-saudara? Agar supaya kita dapat bertumbuh dalam ketekunan. Tuhan ingin agar supaya kita tidak menjadi pribadi yang mudah putus asa, mudah menyerah dengan setiap keadaan yang ada. Kita harus selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, bergantung sepenuh hati kepada Tuhan, sebagaimana Yosia dalam bagian firman Tuhan di saat ini. Dia menggantungkan diri kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Nah, selanjutnya dalam bagian firman Tuhan ini hendak mengingatkan juga kepada kita sekalian
agar supaya kita sebagai bangsa dan negara, kita mau mendoakan pemimpin-pemimpin kita dalam menjalankan tugas kepemimpinan, supaya mereka diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, bahkan juga mereka dengan bijaksana menangani akan situasi yang ada di saat-saat ini. Tanggung jawab kita untuk mendoakan mereka, menopang mereka. Keadaan yang kita alami di saat-saat ini adalah bagian ujian. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita sebagai pemerintah, sebagai gereja, sebagai pemimpin-pemimpin, kita harus mengoreksi diri. Jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita diajar untuk lebih bijak dalam menentukan suatu kebijakan. Sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dan bukan mengedepankan apa yang menjadi kehendak kita sebagai manusia. Kita juga harus bersikap terbuka jika ada kebijakan-kebijakan yang salah. Tetapi juga tentu menjadi ajakan bagi kita untuk sungguh-sungguh melakukan pengakuan dosa secara totalitas. Kita telah mengalami kesulitan hidup dari dampak COVID-19. Kita semakin mengalami kesulitan ekonomi oleh karena kehilangan pekerjaan. Kita diancam oleh kekhawatiran dan ketakutan, terpapar oleh wabah COVID-19. Karena itu mari kita bersama-sama berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Sebagai jemaat masyarakat, orang saling menguatkan, saling menopang, saling melengkapi, yang kuat membantu yang lemah. Biarlah kehidupan yang rukun dan damai akan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita sekalian. Pelajaran lain juga yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan di saat ini, saudara-saudara, kita diingatkan untuk tidak menyembah berhala. Berhala adalah sesuatu yang menyesatkan dan membuat kita lupa diri, bahkan melupakan Tuhan. Sadar ataupun tidak sadar, dunia kini dipenuhi dengan berhala modern. Dan keberadaannya bukan lagi berupa patung dan hewan, tetapi lebih kepada hal yang memikat hati kita daripada Tuhan. Misalnya, jika kita terus bekerja dan bekerja, tanpa ada waktu lagi untuk beribadah, itu artinya pekerjaan kitalah berhalanya. Atau kita lebih suka melakukan hobi kita daripada membaca firman Tuhan. Kita lebih mengidolakan manusia daripada mengidolakan Tuhan. Nah, jika di antara kita saudara-saudara masih melakukan praktek-praktek yang demikian, marilah kita menghadirkan perubahan. Hadirkanlah pertobatan. Pertobatan dan penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Allah merupakan dasar iman kita untuk memperoleh keselamatan. Belum ada kata terlambat bagi kita saudara-saudara untuk menghadirkan perubahan. Dalam kehidupan yang kita jalani, ada begitu banyak berkat yang Tuhan Allah berikan. Kita harus terus mengintrospeksi diri. Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Apakah kita sebagai umat kepunyaannya telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Walaupun banyak pergumulan, banyak tantangan yang kita hadapi, jangan sampai hal-hal itu membuat iman percaya kita melemah. Jangan sampai hal-hal seperti itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, memohon pengampunan agar supaya kita diampuni, dipulihkan oleh Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan orang yang selalu mempercayakan kehidupan kepada Tuhan. Zaman boleh berubah, tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah
dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati, memampukan kita semua di dalam kita berjuang, memaknai setiap kesempatan hidup yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan sambil kita menyanyi bersama, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Saat ini kita akan masuk dalam doa syukur. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, ketika di hari Minggu yang kudus ini, kami pun boleh diperkenankan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, hanya melalui video live streaming di saat ini, tetapi biarlah itu tidak akan mengurangi sukacita kami untuk terus memaknai persekutuan ibadah. Kami telah membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang akan selalu memampukan kami menjadi Yosia-Yosia yang ada di masa kini, yang mau melakukan pembaharuan hidup, menghadirkan perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Firman-Mu ini kiranya yang akan selalu memampukan kami sebagai pribadi-pribadi yang ada untuk dapat melakukan apapun yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan untuk kami berlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Firman-Mu ini dapat hidup di dalam kami, dan kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena di saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Kami sadar apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Allah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan akan setiap persembahan syukur yang boleh kami kumpulkan bersama, biarlah itu dapat terkelola dengan baik, dapat memberkati pelayanan-Mu, khususnya yang berada di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor. Bahkan juga Engkau yang akan memberkati bagi kami semua sebagai jemaat yang telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang akan selalu memberkati usaha-usaha kerja. Biarlah berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, di saat ini juga kami mau berdoa khusus bagi saudara-saudara kami anggota Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor yang berada dalam pergumulan sakit, mulai dari kolom 1 sampai kolom 37, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Dari tempat ini kami bersatu hati memohon, biarlah Engkau yang akan berbelas kasihan, mengangkat setiap sakit penyakit yang sedang dialami dan dirasakan oleh saudara-saudara kami. Biarlah kesembuhan secara totalitas dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, tabib kami yang ajaib, yang mampu memulihkan kehidupan saudara-saudara kami. Ya Tuhan Allah, kami juga mau berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang boleh bersyukur oleh karena menikmati berkat ketambahan usia setahun. Sebagaimana Engkau Tuhan yang boleh memberkati, menyertai kehidupan mereka di usia yang sebelumnya, biarlah di usia yang baru ini juga selalu diberkati oleh Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan, mampukanlah mereka ya Tuhan Allah
untuk selalu mensyukuri atas setiap kebaikan yang boleh Tuhan Allah berikan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa kepadamu untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kami sedang berjuang melawan pandemik virus corona. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami semua sebagai jemaat dan masyarakat yang berada di Tinooraya. Dianugerahkanlah kami selalu kesehatan dan kekuatan. Dijauhkanlah kami dari virus-virus yang ada. Biarlah kami selalu dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan. Berkenan Tuhan yang akan memulihkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau Tuhan yang mampu memulihkan kehidupan kami. Dan biarlah kami akan selalu menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi para pemerintah yang diutus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, termasuk daerah yang kami tempati di saat ini. Kiranya Tuhan yang akan selalu menganugerahkan hikmat kebijaksanaan, hikmat kearifan. Biarlah mereka dapat dengan bijaksana menangani situasi yang ada di saat-saat ini. Mereka pun melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami akan selalu hidup saling menopang, baik pemimpin maupun juga kami yang dipimpin. Berkati para dokter tim medis yang dengan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk melayani saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan sakit, teristimewa mereka yang terinfeksi virus corona. Biar juga para tim medis selalu diberkati oleh Tuhan, diberikan juga kesehatan dan kekuatan, kesabaran, hikmat yang berasal daripadamu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah terinfeksi virus corona, diberikanlah mereka selalu kesabaran, semangat untuk mereka terus melanjutkan kehidupan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan sakit penyakit yang dialami dan dirasakan. Ya Bapa di surga, diberkatilah kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang diutus untuk melayani di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor. Sebagai Syamas Penatua, para pendeta guru agama, bersama juga dengan semua perangkat pelayanan yang ada, kiranya kami selalu diberikan semangat, diberikan kemampuan untuk dapat menunaikan amanat pelayanan. Biarlah lewat pelayanan yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan. Biarlah Tuhan yang akan selalu menyertai kami dimanapun kami pergi dan berada. Berkati juga kami semua yang sudah turut ambil bagian dalam perekaman video live streaming di saat ini. Bagi Komisi Remaja, kiranya selalu diberkati dan dimampukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Biarlah berkat Tuhan juga akan selalu dianugerahkan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Inilah yang menjadi doa serta ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi bersama NNBT nomor 31, Dalam Dunia Penuh Kemelut.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu yang kudus ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah ibadah sudah selesai. Tentunya mengatasnamakan kita yang beribadah di pagi hari ini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terkasih Bu Pendeta Rimelia Antel Smual STH yang sudah boleh memimpin ibadah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang pasti Tuhan juga akan selalu menuntun, selalu memberkati akan kehidupan, kepelayanan dari Bu Pendeta, memberkati akan suami, anak-anak, bahkan pun orang tua. Sekali lagi diucapkan terima kasih, dan kami juga mengucapkan baik terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap setia dalam mengikuti akan ibadah di tiap hari Minggu ini. Tuhan juga senantiasa selalu memberkati akan kehidupan masing-masing kita, walaupun ibadah kita masih dibatasi dengan hal ibadah seperti ini. Tetapi biarlah iman kita tidak dibatasi dengan virus yang melanda pada saat ini, tetapi kita memperkokoh akan iman kepercayaan kita hanya kepada Tuhan sendiri. Karena hidup yang berarti adalah hidup untuk orang lain. Dan biarlah suasana di saat-saat ini, suasana mencekam, menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, untuk selalu dekat terus dengan Tuhan, dan kita selalu beribadah terus dengan Tuhan. Karena apa artinya hidup kita, kalau kita hidup masih punya dengan hal-hal yang dengan kedengkian, dengan kebencian. Di sanalah letak kesalahan, satu dosa yang amat besar bagi kita semua. Karena kehidupan kita selalu ada datangnya dari Tuhan sendiri. Karena di saat kesusahan sudah memuncak, disitulah kelepasanmu akan tiba. Tuhan Yesus selalu memberkati akan kehidupan kita. Selamat kita berhari Minggu. Shalom. Bergerak maju jemaat di Noah dalam pekerjaannya, bersekutu bersaksi dan melayani, taat akan perintah Tuhan kita dalam kehidupanmu, satukan langkah menuju cipta bagi kemuliaannya. Giatlah terus dalam pekerjaan, bertekun dalam iman, mengasihi Tuhan Allah dan cinta sesama. Jadilah teladan bagi semua, rendah hati dan tulus, berjuang terus, tetap teguh, jayalah gereja Tuhan. Giatlah terus dalam pekerjaan, bertekun dalam iman, mengasihi Tuhan Allah dan cinta sesama. Jadilah teladan bagi semua, rendah hati dan tulus, berjuang terus,